Segala puji, hormat, mulia, kebesaran, keagungan hanya bagi Bapa Surgawi. Bapa yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Pagi hari ini Tuhan, sungguh kami naikkan syukur kehadirat Tuhan. Karena kemurahan Tuhan saja, Tuhan masih beri kesempatan kami untuk menikmati nafas sampai saat ini. Terlebih kami bersyukur Tuhan, Tuhan himpunkan kami kembali di rumah-Mu ini ya Bapa, untuk kami boleh berbuat bakti kepada Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami ya Tuhan. Layakkan kami pagi hari ini untuk kami boleh berbuat bakti kepada Tuhan. Kami menyerahkan hamba-hamba yang melayani pagi hari ini. Oh haleluya, mohon Roh Kudus mengurapi hamba-hamba-Mu. Roh Kudus pakai hamba-hamba-Mu semuanya. Oh haleluya, untuk menjadi saluran berkat bagi setiap sedang jemaat yang hadir pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus mengurapi setiap pujian penyembahan kami kepada-Mu. Roh Kudus pimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga jumpa tamatnya. Kami percaya kuasa Allah yang maha tinggi ada di tengah-tengah kami, dan Engkau duduk di atas puji-pujian kami. Terpuji-puji nama-Mu kekal selamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan salam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Haleluya. Semua sehat ya? Haleluya. Puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bagian berdiri. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Tak syukuri uripku. Gusti
panguripan. Haleluya. Gusti Yesus kula tresno selamenyo. Gusti Yesus tansah sing pamuja. Gusti paring urip kepamangan parep. Kesan langgeng Gusti Yesus kang maring. Gusti Yesus tresno selamenyo. Haleluya. Gusti Yesus tansah sing pamuja. Gusti paring urip kepamangan. Kesan langgeng Gusti Yesus kang maring. Kesan langgeng Gusti Yesus kang maring. Kesan langgeng Gusti Yesus kang maring. Saya persilakan itu. Bapak Ibu, sebentar kita akan diberkati firman Tuhan. Kita menyiapkan hati pikiran kita untuk menerima firman. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Oh yakin saat kau berfirman, oh ada saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Amin. Haleluya. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku
pulihkannya. Sekali lagi bagi Tuhan, di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sungguh kami mengucap syukur Bapa. Jika hari ini kami boleh ada, jika hari ini kami boleh menyembah Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini. Kami mengangkat tangan kami dan kami mengaku semuanya adalah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami datang hari ini Bapa, bukan karena yang lain, tetapi kami ingin sujud menyembah. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Pakai dan urapi setiap kami siang hari ini Tuhan. Oh, kami rindu berkat firman-Mu. Kami rindu kekuatan dari Tuhan. Kami rindu penghiburan dari Tuhan. Dan kami rindu hidup kami, setiap kami siang hari ini, menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan. Semuanya kami persembahkan hanya untuk satu nama. Nama yang luar biasa, nama yang hidup, nama yang di atas segala nama di mana kami sujud menyembah, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah segala pujian dan hormat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyembah dan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk, shalom. Puji nama Tuhan ya, senang sekali. Dan saya diberkati pada pagi hari ini oleh musik pujian penyembahan yang luar biasa ya. Kalau kita manusia aja diberkati, apalagi Tuhan, pasti hatinya disenangkan. Dan kita berikan sorak-sorak kemuliaan lebih lagi buat Allah kita yang dahsyat. Amin. Puji nama Tuhan, hari-hari ini tidak banyak orang yang bisa beribadah seperti kita. Ya, kita boleh bisa merasakan hadirat Tuhan, kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Cuman hari ini kita nggak bisa mengenali wajah masing-masing karena tertutup dengan masker. Tetapi saya percaya dari sorot mata kita, ya, kita ini bisa melihat bagaimana keadaan dari saudara-saudari kita. Ya, banyak orang di luar sana hari-hari ini mengalami satu persoalan yang kita semua sudah tahu masalahnya bersama-sama seluruh dunia, mengalami yang namanya pandemi. Ya, tidak mudah bagi seseorang untuk bisa eksis, untuk bisa bertahan sampai hari ini. Ya, tetapi saya percaya apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah salah. Ya. Hari ini kalau kita boleh ada, hari ini kalau kita masih hidup di muka bumi ini, percayalah, apapun masalah kita, seberat apapun pergumulan kita, sesedih atau seduka apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan punya rencana yang besar buat setiap kita. Memang kita ini orang biasa, orang sederhana, tetapi percayalah ada Tuhan yang luar biasa yang ada di dalam kehidupan kita. Setuju katakan amin. Ayo semangat ya. Jangan tenggelam di dalam ya karena kita dimaskerin ya, enggak bisa memuji Tuhan dengan leluasa. Jangan pernah bisa dibatasi oleh apapun. Tuhan kita tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Seberat apapun pergumulanmu masih ada Tuhan. Pasti ada pertolongan buat engkau dan saya. Dan siang hari ini atau pagi hari ini saya rindu membagikan pesan Tuhan. Kalau Bapak Ibu senang judul, ya, judulnya adalah ujian kehidupan. Ya, saya percaya setiap kita semuanya pernah
dan pasti akan mengalami yang namanya ujian. Anak kalau sekolah, kalau tidak ada ujian tidak bakal naik kelas. Setuju, katakan amin. Tetap bertahan, tetap sabar, jangan menyerah di tengah jalan karena Tuhan belum selesai. Ya. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah memilih atau menentukan kita, Tuhan pasti punya rencana. Tidak pernah ada kebetulan di dalam kehidupan kita, apalagi orang Kristen. Tidak pernah ada yang namanya, oh Tuhan itu coba-coba. Oh Tuhan ini ya sambil guyonan, tidak pernah. Tuhan itu selalu tepat di dalam memilih atau menguji setiap kita. Hari-hari ini Bapak Ibu saya banyak ketemu dengan orang-orang yang mengalami berbagai macam masalah. Ya, di jemaat kami sendiri, dengan teman, dengan rekan sepelayanan. Banyak, hampir semuanya yang kita pikir mereka tuh baik-baik saja. Yang kita pikir mereka itu oke. Tetapi hari-hari ini mereka itu justru perlu kita kuatkan, kita hibur, ya. Makanya jangan pernah kita semua punya handphone, ya jangan pernah dibiarkan tergeletak begitu saja. Mari kalau kita, Tuhan taruh satu nama di dalam hati kita, misalnya tiba-tiba kok ingat si A, angkat telepon, tanyakan kabarnya. Barangkali orang itu memerlukan support atau semangat di dalam kehidupannya. Kita tidak pernah tahu apa yang mereka alami. Tetapi saya percaya kalau Tuhan menggerakkan dan kita taat melakukannya, Tuhan bisa memakai setiap kita. Tidak perlu hamba Tuhan. Setiap kita yang rindu, yang Tuhan pakai, asal kita mau, Tuhan akan memakai kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, siang hari ini ujian kehidupan itu saya ambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-32. Saya akan bacakan dengan cepat, kita semuanya tentunya tahu dari kisah peristiwa ini. Yohanes 11 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-32. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Ayat 21, perhatikan. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. 23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. 29, mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-32 ini, dengan ayat yang ke-21 sama persis kalimatnya. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, pasti saudaraku itu tidak akan mati. Berapa banyak hari-hari ini kita pun berkata demikian. Tuhan, seandainya, sekiranya
Engkau menolong aku, tentunya aku tidak mengalami persoalan yang berat. Tuhan, seandainya Engkau menyembuhkan saudaraku, familiku, orang tuaku yang sedang sakit, tentunya mereka enggak akan lewat. Siapa sih Maria dan Marta ini? Mereka bukan orang yang enggak kenal Tuhan. Mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita lihat mundur flashback di dalam Lukas 10 ayat 41. Marta ini orang yang sibuk sekali melayani. Saya menggarisbawahi kata orang yang sibuk sekali melayani. Berarti Marta ini orang pelayanan. Orang yang menjadi hamba Tuhan. Selalu, bukan cuma sibuk loh. Sibuk sekali. Semua waktunya dihabiskan untuk melayani Tuhan. Dan siapakah Maria itu? Maria adalah orang yang duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengar firman-Nya. Ya, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kedua dari Yohanes 11 ini dikatakan bahwa Maria ini meminyaki kaki Yesus. Akibat atau dampak dia mendengar firman, dia melakukan di dalam kehidupannya. Dan dia memberikan segala-galanya yang terbaik. Harta yang dia miliki untuk mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal dan menyeka dengan rambutnya. Maria dan Marta mewakili setiap orang yang masuk dalam pelayanan, orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi apa yang sedang mereka alami? Saya mau katakan pada pagi hari ini, saudara, seringkali kita berkata, Tuhan, aku sudah melayani. Mengapa Engkau izinkan persoalan yang berat aku hadapi sampai hari ini? Tuhan, mengapa Engkau izinkan semua pergumulan ini? Aku mengalami kesukaran, krisis keuangan. Bahkan yang lain, Tuhan, mengapa Engkau izinkan orang yang aku kasih, Engkau panggil dengan tiba-tiba akibat COVID ini? Berapa banyak yang kita mengeluh kepada Tuhan. Siang hari ini dengar baik-baik firman Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang sudah melayani Tuhan, tidak menjamin mereka kebal dengan yang namanya persoalan hidup. Tetapi mari malam hari ini, siang hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Bagaimana ketika kita menghadapi yang namanya ujian hidup, apa respon kita? Karena respon ini sangat menentukan hasil akhir. Respon yang benar ketika kita menghadapi badai, persoalan, sakit penyakit, pergumulan, air mata, ditentukan oleh respon kita. Seringkali kita bertanya, seringkali kita doa, Tuhan, aku ini sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan, aku ini sudah memberikan segala-galanya untuk Tuhan. Di mana Engkau Tuhan saat aku memerlukan Engkau? Seakan-akan Tuhan itu tidak peduli. Seakan-akan Tuhan itu enggak ada. Berapa banyak hari-hari ini yang namanya orang Kristen, pelayan-pelayan Tuhan, mulai goyah, mulai undur, mulai mempertanyakan di mana Tuhan yang kita sembah. Tanpa kita sadari, kita mulai goyah. Pagi hari ini, kalau kita sedang mengalami yang namanya badai kehidupan, kalau kita sedang menghadapi ujian kehidupan, yang pertama yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, kenalilah hati Tuhan. Mungkin di dalam perjalanan kehidupan ini, seakan-akan Tuhan itu membiarkan, seakan-akan Tuhan itu lost, tidak ada campur tangan Tuhan. Tidak ada pertolongan Tuhan. Tidak ada doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau mengenal hati Tuhan. Ada sebuah lagu yang dikarang oleh Bapak Diki, ya, suami saya yang tercinta. Itu judulnya Hati Tuhan Tersentuh. Ya. Hati Tuhan tersentuh mendengar doaku. Pujian itu lahir dari kisah ini. Oleh sebab itu pagi hari ini saya ingin
mengatakan, poin yang pertama ketika kita menghadapi badai, kenalilah hatinya. Seperti apa Tuhan itu? Tuhan tuh tidak bisa kita bayangkan dan tidak bisa kita ambil kesimpulan dari pemikiran kita. Manusia ini terbatas, tidak bisa mengenali Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang maha kuasa. Di dalam ayat yang kelima dari Yohanes 11 itu dikatakan, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ketiga orang ini ada di dalam hatinya Tuhan. Saya percaya hati Tuhan, kasih Tuhan ada di antara kita, ada di dalam kehidupan kita. Memang seakan-akan Tuhan itu kok tidak peduli ya Tuhan. Di mana engkau Tuhan? Mengapa Tuhan doa-doaku itu tidak dijawab oleh Tuhan? Lihat ayat yang ke-33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Ayat yang ke-35, ini loh hati Tuhan. Maka menangislah Yesus. Bapak Ibu, kalau kita punya anak kita ini sakit, apalagi ibu-ibu ya. Mungkin sudah lewat punya anak, mungkin sudah punya cucu seperti saya. Kalau kita lihat anak kecil sakit, ada dalam penderitaan, seakan-akan kita ini berkata, Tuhan kalau boleh jangan anakku, jangan cucuku yang sakit. Kalau boleh biar aku Tuhan yang sakit. Demikian juga hati Bapa. Hatinya itu mudah tersentuh, hatinya mudah nangis. Kalau kita doa dengan cucuran air mata, kalau kita sedang ada dalam pergumulan yang berat dan kita masuk kamar, kita berdoa, kita panggil namanya. Ini yang dia lakukan. Tuhan tuh nangis. Tuhan tuh tidak senang. Tuhan tuh tidak bergembira ketika anak-anaknya sedang ada dalam penderitaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, siang hari ini kenali hati Tuhan. Dia ada di dalam kehidupan kita. Dia merasakan apa yang sedang kita alami. Dia menangis saat kita menangis. Oleh sebab itu, jangan salah mengerti tentang Tuhan. Biarlah seiring dengan waktu kita mengiring Yesus. Dengan demikian waktu kita mengenal dia lebih lagi, lebih lagi. Mungkin kita berkata seumur hidup kita sudah jadi orang Kristen. Sudah jadi anak Tuhan. Kita sudah baca Alkitab berkali-kali. Tetapi kadangkala kita pun bingung. Kadangkala kita tidak mengerti seperti apa Tuhan itu. Itulah keterbatasan manusia. Ya, tetapi saya percaya ketika kita tidak salah mengerti tentang Tuhan, kita mau mengenal Tuhan, kita akan kembali kepada kasih-Nya. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita mungkin sudah hafal dengan ayat ini. Tetapi ketika kita menghadapi badai, menghadapi pergumulan persoalan, seringkali kita lupa bahwa Dia itu sangat mengasihi kita. Seringkali kita menuntut Tuhan, Tuhan aku sudah lakukan semua yang terbaik untuk Engkau. Mengapa Engkau izinkan semuanya ini terjadi? Satu ayat lagi Bapak Ibu yang akan menguatkan percayaan kita kepada Tuhan. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan? Ketika kita masih berdosa. Betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita.
Dia rela menggantikan posisi kita. Mati di atas kayu salib. Supaya engkau dan saya diselamatkan. Mari hari ini, badai ini jangan sampai membuat pengenalan kita akan dia itu berubah atau goyah. Tetapi semakin kita mengalami persoalan, kita semakin mengenal dia. Semakin kita tahu bagaimana kasihnya kepada kita. Berapa banyak saya mau ingatkan kita. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita yang berat, yang sulit. Ya, yang seakan-akan sudah tidak mungkin lagi ada pertolongan. Disitulah tangan Tuhan bekerja. Dan dia menyapa engkau dan saya. Kadangkala kita ini terbiasa dengan melihat perkara-perkara yang besar. Oh, kalau sembuh dari kanker. Oh, kalau sembuh dari penyakit-penyakit yang berat. Itu tangan Tuhan. Tetapi kadangkala kita lupa. Di dalam perkara-perkara yang sederhana. Dia pun tetap ada. Buktinya apa, Bu? Hari ini engkau dan saya boleh ada. Saya mau katakan itu karena kasih Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan. Syukuri kasih Tuhan. Ketika hati kita mampu mengenal hatinya, disitulah tangan Tuhan bekerja. Mari jangan goyah. Jangan berkata Tuhan tidak mengasihi aku. Tuhan membiarkan aku. Tuhan tidak mendengar doa-doaku. Kenali Tuhan. Kenali hatinya. Yang kedua, jangan kecewa. Ya. Hari-hari ini ada kenalan saya, jemaat juga yang mengalami kedukaan. Ya. Ya, saya berusaha menghibur, tetapi rasa-rasanya masih belum bisa semudah itu kita melupakan orang-orang yang dikasih, yang dipanggil Tuhan. Saya biarkan dulu. Saya percaya ada waktunya Tuhan untuk bekerja menghibur dia. Dan orang-orang yang biasanya kehilangan orang-orang yang dikasih ini kecewa. Marah, kecewa dengan Tuhan. Coba kita perhatikan ayat yang ke-6. Setelah Marta kirim WA kepada Tuhan Yesus. Tuhan, saudaraku orang yang kau kasih itu sakit. Ayat yang ke-6 berkata apa? Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat yang ke-17 lompat saja. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Saudara, kalau kita memposisikan diri kita di dalam posisi Maria dan Marta, sudah berusaha menghubungi Yesus, sudah berdoa kepada Yesus. Tetapi Tuhan itu sengaja, firman Tuhan mencatat, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Sampai akhirnya setelah Lazarus ini mati 4 hari di dalam kubur, Yesus itu muncul. Bagaimana reaksi kita ketika kita mengalami hal yang demikian? Tentunya kecewa berat. Rasa-rasanya percuma, buat apa Tuhan? Sudah 4 hari di dalam kubur. Sudah tidak mungkin lagi didoakan, apalagi dijamah, sudah tertutup pintu kuburnya. Berapa banyak kita pun mengalami hal yang demikian. Tuhan, harusnya tahun lalu Tuhan tolong aku. Harusnya di awal tahun Tuhan Engkau menjawab doa-doaku. Berapa banyak kita kecewa. Kalau hari ini sampai detik ini pun kadang-kala doa kita itu belum dijawab oleh Tuhan. Saya mau katakan firman Tuhan pada siang hari ini yang kedua ketika kita menghadapi badai kehidupan. Yang kedua, jaga hatimu. Jangan kecewa kepada Tuhan. Setuju, anggukkan kepala. Yes. Supaya enggak ngantuk. Antara ngantuk sama enggak, saya enggak kelihatan. Kecewa ini sangat-sangat buruk ya. Sudah 4 hari dalam kubur, sudah tidak mungkin lagi ditolong oleh Tuhan. Tetapi lihatlah, respon dari Maria ini luar biasa. Ayat yang ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, mari kita baca bersama-sama. Tersungkurlah ia di depan kakinya
dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Respon dari Maria ini, ketika ketemu Yesus apa? Tersungkur, menyembah, tetap berdoa. Bagaimana dengan kita? Hari-hari ini rasanya begitu berat untuk tetap menyembah, tetap berdoa kepada Tuhan. Ketika kita tahu bahwa apa yang kita doakan sejak 2 tahun yang lalu mungkin, sejak pandemi ini yang merubah banyak kehidupan kita, tidak dijawab oleh Tuhan. Bagaimana responmu? Apakah engkau kecewa dan tinggalkan Tuhan? Apakah engkau berkata, Tuhan, kau tidak tolong di dalam kehidupanku, aku kecewa Tuhan. Aku sudah melayani Tuhan habis-habisan. Mengapa engkau tidak jawab doaku Tuhan? Tetapi Maria ini tahu memberikan respon yang benar kepada Tuhan. Dia tidak kecewa dengan tersungkur menyembah kepada Yesus. Mari Bapak Ibu, rubah, jaga hati kita. Ketika hatimu engkau jagai dengan baik, dengan respon yang benar. Mengerti isi hati Tuhan. Karena Tuhan itu selalu bekerja sesuai dengan waktunya. Bukan waktu kita. Waktu kita, cara pandang kita cuma saat ini. Tuhan, aku berdoa supaya bisnisku ini Tuhan, jangan kena dampak pandemi ini ya Tuhan. Bangkitkan berkat. Tetapi Tuhan itu Alfa dan Omega. Dia tahu segala-galanya. Kalau manusia terbatas pandangannya, mari belajar untuk tidak kecewa dengan menghargai yang namanya waktunya Tuhan. Bapak Ibu ingat ketika pesta pernikahan di Kana, ketika mereka kehabisan anggur dan Ibu Yesus datang kepada Yesus. Yesus berkata, waktuku belum tiba, saatku belum tiba. Tuhan punya planning, rencana yang terbaik. Semua, segala sesuatu di muka bumi ini ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Ada waktu nangis, ada waktunya sukacita. Tuhan tuh tidak pernah salah mongso ya bahasa Jawanya. Salah musim, salah waktu, enggak. Selalu tepat pada waktunya. Setuju, katakan amin. Dan kalau kita tidak kecewa, semua pergumulanmu, air matamu, doa-doamu akan indah pada waktunya. Jangan kecewa kepada Tuhan. Amin. Waktunya sudah mau hampir habis. Terakhir, tetap percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-37, tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ya, Yesus diolok-olok, terlambat, percuma. Maka maskulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Ya. Apa yang bagi manusia sudah tertutup, yang tidak mungkin bagi manusia, itu bagian Tuhan. Amin. Tetap percaya, jaga hati, jangan kecewa. Percaya di tengah-tengah pandemi ini pun Tuhan lakukan banyak hal yang luar biasa. Ada banyak orang yang disembuhkan dari COVID ini. Ada banyak orang yang malah diberkati dengan luar biasa di tengah-tengah pandemi ini. Itulah Tuhan kita. Dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bisa bekerja melalui apa saja. Melalui saudara dan saya. Bagian kita adalah tetap percaya. Sama-sama kita ngomong, tetap percaya. Kubur itu tidak sanggup membendung yang namanya kematian Lazarus. Ketika pintu kubur ini diangkat, tidak ada lagi ganjalan di dalam hati kita, sehingga kita bisa dengar firman. Yesus ngomong apa? Lazarus, mari bangkitlah. Di situ Lazarus keluar. Hari ini periksa. Di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, masih adakah penghalang-penghalang itu? Apa penghalang-penghalang kita? Dosa.
ketidakpercayaan, kekecewaan, buang semuanya itu. Ketika semua dibuang, hati kita beres di hadapan Tuhan, kita bisa dengan peka mendengar apa yang namanya firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupanku. Penderitaan ini, masalahmu, air matamu, semua ada batasnya. Izinkan Dia bekerja melalui kehidupan kita. Badai kehidupan pasti akan berlalu. Bagian kita tetap percaya kepada janjinya. Lazarus yang mati, yang mustahil bagi manusia untuk bangkit. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Apa yang sudah mati di dalam kehidupan kita? Bisnismu, kesehatanmu, apa saja boleh kita sebutkan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, jangan menyerah, karena Tuhan belum selesai dengan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang boleh menguatkan setiap kami pada pagi hari ini. Ada kalanya badai kehidupan ini membuat kami goyah, membuat kami tidak bisa melihat karya-Mu di tengah-tengah kemustahilan. Tetapi kami percaya Bapa, ketika kami mengenal Tuhan, ketika kami mengenal hati-Mu Tuhan, kami percaya kami tidak mudah kecewa. Dan biarlah apa yang menjadi bagian kami untuk tetap percaya di tengah-tengah badai ujian kehidupan ini. Ujung-ujungnya kami hidup diberkati Tuhan. Kemenangan besar Tuhan sudah siapkan. Bagian kami adalah menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berikan penghiburan buat kami yang sedang susah. Berikan kelegaan buat kami yang berbeban berat. Sembuhkan kami yang sakit, berkati usaha pekerjaan dan pelayanan kami. Karena kami tahu Tuhan masih bekerja dan Tuhan punya banyak cara untuk menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dan kami mau lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami yakin Tuhan yang hadir di sini sudah memberkati setiap kami sesuai kebutuhan kami masing-masing. Sebab itu dengan iman kami melangkah meninggalkan tempat ini. Yang sakit jadi sembuh, yang lemah jadi kuat, yang terikat dibebaskan oleh kuasa Tuhan, yang datang dengan hati gelisah pulang dengan sejahtera yang penuh. Berkati hamba-hamba-Mu yang saya melayani, berkati kami semua yang sudah ambil bagian. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua pejabat yang ada. Hikmat Tuhan menolong para pemimpin kami untuk bisa mengatasi pandemi yang masih ada. Dan kalau Tuhan berkenan, pandemi ini boleh berlalu sehingga kami kembali menikmati kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan seperti waktu-waktu yang lalu. Sertai kami kembali ke tempat kami masing-masing, seperti Tuhan membawa dan menyertai kami tiba di tempat ini dengan sejahtera. Sebelum kami melangkah meninggalkan tempat ini, kami angkat tangan kami untuk kami menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turun dan tinggal atas kami dan keluarga kami. Berkat yang terbaik, berkat yang istimewa yang datang dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan membuat kami semua menjadi berkat pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus kekasih jiwa kami menjemput kami di awan-awan yang permai untuk kami masuk dalam kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Dan segala berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama berkata, amin.